Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja bukan? Bagaimana karantina kalian di rumah masing-masing? Berjalan dengan baik bukan? Walaupun kita di rumah aja, tetapi kita harus tetap belajar dong supaya kita tidak lupa akan materi pelajaran kita di sekolah. Quick learning kali ini atau belajar singkat kali ini kita akan membahas materi apa? Hayo, adakah yang tahu? Oke. Kita kali ini akan membahas mengenai keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman disebut juga dengan heterogenitas. Apa itu heterogenitas? Heterogenitas adalah keberagaman atau kemajumukan yang muncul dalam masyarakat akibat adanya perbedaan dalam masyarakat tersebut. Di Indonesia, faktor geografis dan sejarah ataupun historis menjadi dampak paling besar untuk heterogenitas di Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara paling beragam di dunia. Masyarakat dan heterogenitas adalah permasalahan yang selalu ada dalam setiap kehidupan. Karena masyarakat sendiri itu terbentuk karena adanya perbedaan. Sedangkan untuk perbedaan sendiri menjadikan kehidupan lebih berwarna dan menarik untuk ditelusuri. Selain itu, terdapat perbedaan adanya fungsi dan ciri dalam kehidupan masyarakat. Karena hal ini itu berkaitan dengan kontribusi antara individu dan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya dua kontribusi tersebut, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, kehidupan masyarakat terdiri atas dua macam heterogenitas, yaitu yang pertama, heterogenitas dalam pekerjaan. Jumlah penduduk yang banyak dan faktor tempat tinggal yang beragam memunculkan berbagai jenis profesi atau pekerjaan dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan masyarakat yang kian modern menjadi salah satu faktor beragamnya profesi. Profesi atau pekerjaan dalam masyarakat diantaranya buruh, pendidik, pedagang, petani, nelayan, pegawai negeri atau swasta, teknisi, dan berbagai macam pekerjaan yang lain. Dalam profesi, dituntut profesionalisme dalam bekerja. Untuk itu, diperlukannya keterampilan dan ilmu pengetahuan terkait profesi atau pekerjaan yang disandangnya. Oke, sekarang heterogenitas yang kedua, yaitu heterogenitas jenis kelamin. Eits, di sini kita bukan membahas tentang banyaknya jenis kelamin yang disahkan di negara Thailand ya. Tapi di sini kita akan lebih menjelaskan pada heterogenitas pekerjaan dalam jenis kelamin. Secara konstitusional, pada dasarnya Indonesia tidak ada diskriminasi sosial atas jenis kelamin. Meskipun demikian, pandangan diskriminasi gender masih melekat pada masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah faktor agama dan kebudayaan di Indonesia. Dengan perkembangan modernisme di tengah masyarakat, diskriminasi gender agak berkurang dan selayaknya tidak dipermasalahkan. Hal tersebut dapat terlihat dalam heterogenitas pekerjaan dalam jenis kelamin yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat. Contoh kedua adalah make-up artis laki-laki. Kita semua tahu bahwa ranah tersebut ataupun ranah fashion biasanya digeluti oleh wanita. Namun kini banyak sekali laki-laki yang menggeluti ranah ini. Contoh selanjutnya adalah teknisi wanita di ranah industri. Selanjutnya, banyak sekali contoh-contoh lain mengenai heterogenitas pekerjaan jenis kelamin. Namun pada sebagian kalangan, profesi atau pekerjaan tersebut masih dipandang sebelah mata. Sehingga diperlukannya pemahaman realitas dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video materi mengenai heterogenitas dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta
lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Apakah sudah memahami materi heterogenitas sosial dalam masyarakat beserta macamnya? Untuk itu, saya akan memberi penjelasan dan kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, heterogenitas terjadi karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Selain itu, heterogenitas memiliki dua macam, yakni yang pertama heterogenitas dalam pekerjaan dan yang kedua adalah heterogenitas jenis kelamin. Kedua jenis heterogenitas tersebut masuk dalam hubungan horizontal atau diferensiasi, karena keduanya memiliki fungsi dan peran di masyarakat. Nah, bagaimana penjelasan mengenai materi heterogenitas dalam masyarakat tadi? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Oh ya, jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, dapat komen di bawah ini. Oke, penjelasan kita cukup sampai di sini aja ya. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!